Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan67. Seperti biasa di video ini gua bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Yang mau gua bahas ini adalah lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 394 sampai chapter 397. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di tengah suasana tegang dan penuh misteri di kediaman Sheikh Clar, Kaira saat ini menuruni tangga batu yang gelap dan sempit bersama dengan anggota Sabit dan pengikutnya yaitu Sailrit. Di sini mereka ngobrolin tentang Grey. Kaira di sini mengkonfirmasi apakah Grey itu dari benua lain atau bukan. Seris membenarkan itu. Kaira di sini tuh nggak ngerti kenapa Seris tetap diam walaupun udah tahu dari awal kalau Grey berasal dari benua lain. Bisa dibilang itu justru bakal membahayakan mereka semua. Mereka saat ini terus menuruni tangga hingga tiba di sebuah ruangan yang besar berisi tabung-tabung kaca raksasa penuh cairan biru menyala. Yang ternyata itu adalah baterai penyimpan mana super canggih buatan Seris. Saat Kaira terpukau, Seris juga di sini tuh menjelaskan betapa pentingnya alat itu. Gak lama mereka juga ngomongin tentang White yang merupakan pasukan rahasia Agrona, anak-anak dari campuran Vritra yang berbahaya. Seris di sini jelasin kalau pasukan White dikirim ke Dichaten untuk memburu Grey. Tapi sayangnya mereka gagal dan Grey malah membantai banyak pasukan. Seris ngasih tahu kalau Agrona ini udah mulai lelah dengan konflik dan berencana memusnahkan seluruh Dichaten bersama dengan Grey. Jadi Agrona tuh udah gak berniat untuk bekerja sama ataupun memanfaatkan orang-orang di benua Dichaten lagi. Kaira di sini penasaran kenapa Seris tuh berani membantu Grey. Padahal itu sama aja kayak bentuk pengkhianatan kepada Agrona. Seris di sini ngasih tahu kalau yang dia lakuin semuanya justru demi menyelamatkan Alakria. Seris di sini balik nanya ke Kaira, kalau misalkan dari awal udah tahu siapa Grey sebenarnya, apakah Kaira ini masih tetap mendukungnya? Kaira di sini ragu, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk setia kepada Seris. Seris di sini ngasih tahu tentang alat yang dibuatnya yang sebenarnya adalah perangkap bagi Sovereigns yaitu Orlight yang sebentar lagi akan datang. Alat itu input mananya akan menyedot kekuatannya. Diketahui kalau Orlight ini adalah asura yang sangat kuat dan empatik, mampu merasakan emosi sehingga kehadiran Kaira sama Sailrit saat ini tuh dibutuhkan untuk membuat suasana emosional menjadi bising. Dan itu bisa mengalihkan perhatian Orlight dari niat sebenarnya Seris yang bakal menjebaknya. Seris juga di sini ngasih tahu kalau mulai hari ini dia tuh bakal keluar dari anggota Sabit. Gak lama Orlight pun akhirnya datang. Sosok dengan dua kepala yang aura dan tekanannya membuat semua orang di ruangan nyaris lumpuh oleh ketakutan. Orlight di sini tuh langsung segera memeriksa alat buatan Seris. Sementara Kaira di sini tuh berjuang untuk menahan rasa takut. Perasaan Kaira juga di sini tuh campur aduk karena dia mengingat Grey yang penuh kebohongan. Tapi Kaira juga sadar kalau dialah yang sebenarnya selalu mendekati Grey. Padahal Grey tuh dari awal udah ingin menjaga jarak. Nah, karena terus kepikiran sama Grey, Kaira pun akhirnya sekarang melupakan dulu pikiran tentang Grey. Dan dia fokus terhadap situasi saat ini. Saat ini, Seris mulai mendemonstrasikan alatnya. Orlight di sini menyadari ada sesuatu yang salah dengan output mananya. Sistem itu gak berjalan semestinya. Ketegangan di sini tuh semakin meninggi ketika Orlight mulai menyadari kalau ruangan itu udah dipasang sama jaringan perangkap mana di bawah lantai. Dan semakin jelasnya lagi bahwa Seris memang merencanakan sesuatu terhadap dirinya. Mengetahui itu semua, Orlight saat ini marah. Di tengah ketegangan, Kaira berpikir kalau dia tuh memang harus memaafkan Grey. Bagi Kaira, Grey itu adalah sosok yang mungkin bisa aja melepaskan Alakria dari cengkraman Agrona. Kaira mulai menyadari kalau Alakria ini hanya dijadikan alat Agrona. Makanya dia sekarang berpikir kalau Grey ini punya kesempatan untuk mengalahkan Agrona.
Ya, demi kebebasan apapun harus dilakukan. Orlate yang saat ini marah, dia menghancurkan alat-alat di sekitarnya. Orlate di sini ngerasa kalau Ceres ini sombong di hadapannya dan seolah bisa menipu yang maha tinggi. Ceres di sini mengakui kalau para Asura memang cerdas, tapi bagi Ceres para Asura adalah kutukan bagi dunia ini. Makanya Ceres harus bertindak. Orlate sekarang memerintahkan Kyra dan Sailrit untuk mengambil tanduk Ceres sebagai tanda penghinaan. Orlate juga di sini menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi tubuh Sailrit dan Kyra supaya mereka melawan Ceres. Di sini walaupun hati Kyra memberontak, tapi tetap aja tubuhnya tuh nggak mengikuti keinginannya. Saat ini tubuh Kyra hampir saja tunduk kepada perintah. Tapi kata-kata Ceres tentang memilih jalan hidup sendiri membangkitkan tekadnya untuk melawan pengaruh dari Orlate. Nah, sementara itu, Sailrit ternyata nggak terpengaruh sama perintah dari Orlate, dan dia menyerang Orlate untuk melindungi Ceres. Sayangnya, dialah yang justru terlempar karena serangan dari Orlate. Orlate sekarang masih berusaha untuk memaksa Kyra untuk menjadi alatnya. Nah, karena terus gagal, Orlate pun di sini menggunakan pedang yang diambil dari Sailrit. Tujuannya untuk menusuk Ceres. Nah, di sini Ceres membuat pengorbanan dengan sengaja tertusuk pedang supaya Orlate saat ini lengah. Ceres pun akhirnya mengaktifkan perangkap, yaitu sebuah paku logam yang menembus kakinya, dan dia mengalirkan mana Orlate melalui dirinya ke sistem penyedot mana yang ada di lantai. Nah, dalam kekacauan itu, Orlate melemah karena mananya tersedot. Walaupun melawan, Orlate tuh nggak bakal mampu melepaskan diri karena ikatan sihir dan kekuatan Ceres yang udah mengantisipasi segalanya. Di tengah pertarungan, Ceres menyuruh Kyra untuk segera bertindak, dan Kyra dengan penuh tekad yang kuat, dia menghunuskan pedang berselimut Soulfire, dan itu menebas kepala kiri Orlate sesuai perintah dari Ceres. Tubuh Orlate pun saat ini ambruk. Di sisi lain, Nico saat ini tuh berlari di sepanjang lorong yang sangat panjang. Dari kejauhan, Nico ini mendengar suara sorak-sorai yang sama sekali nggak sejalan dengan rasa panik yang sekarang dia rasakan. Ya, Nico tuh dipenuhi kekhawatiran kalau Cecilia bakal dibunuh sama Grey. Bisa dibilang itu cuma ingatan masa lalu dari Nico. Ya, jadi Nico tuh sekarang mengingat beberapa masa lalu. Dia juga mengingat kilasan memori masa lalu sebagai Elijah, nama samaran yang dulu pernah dipakai untuk mendekati Arthur. Ya, setiap Nico mengingat masa lalu, tubuh Nico ini seperti mendidih dipenuhi amarah. Ketika lagi mimpiin dan mengingat banyak masa lalu yang terjadi, tiba-tiba semuanya buyar. Nico sekarang terbangun di atas meja operasi dengan luka besar di dadanya. Nico sekarang kebingungan. Tubuh Nico juga saat ini tuh terikat di ruangan asing bersama dengan dua peneliti yang saat ini panik ketika Nico sadar. Nico pun di sini mencoba untuk membebaskan dirinya. Nico di sini masih belum tahu apa yang telah terjadi. Yang dia tahu sekarang tubuhnya sedang diteliti. Nico sekarang nanyain tentang Arthur kepada dua peneliti itu. Nico di sini mau tahu apakah Arthur ini udah dibunuh atau belum. Nah, dari ekspresi para peneliti, Nico tahu kalau Arthur masih hidup. Nico sekarang dipenuhi amarah. Nico pun akhirnya membunuh mereka semua dengan kekuatan darah besi dan juga Soulfire tanpa ampun. Ya, bagi Nico, kedua peneliti itu nggak penting, makanya dia bunuh. Setelah itu, Nico pun akhirnya mencari tahu apa yang telah mereka lakukan padanya melalui catatan-catatan yang ada di ruangan itu. Nico pun akhirnya tahu bahwa Cecilia lah yang menyelamatkan hidupnya. Cecilia memperbaiki inti mananya setelah kehancuran di tangan Grey. Tapi hasilnya nggak sempurna. Nico saat ini keluar dari ruangan. Nico menelusuri lorong bawah tanah yang penuh dengan laboratorium dan juga sel-sel penjara yang suram. Dia melewati mayat-mayat hasil dari eksperimen yang keji. Ya, ada ras manusia, ras elf, ras dwarf, bahkan makhluk setengah basilis. Semua mayat-mayat itu adalah korban eksperimen.
Dan semuanya juga menjadi bukti kalau Fritra tuh gak kenal batas dalam mengejar ilmu pengetahuan. Singkatnya, Nico sekarang menemukan sel yang berisi seorang Phoenix Asura perempuan yang terikat sama rantai. Matanya terlihat membara oranye yang penuh dengan sisa kekuatan. Wanita itu pun akhirnya ngobrol sama Nico. Wanita itu mengaku kalau dia tuh sangat tahu soal reinkarnasi. Wanita itu di sini tuh nawarin pengetahuan reinkarnasi sebagai imbalan kalau misalkan Nico mau bebasin dia dari penjara. Tapi sayangnya di sini Nico menolaknya dengan dingin. Nico tuh nggak berniat mau bekerja sama dengan Asura lain selain Agrona. Wanita itu di sini tegasin kalau Nico bakal menyesal. Nico di sini tuh sebenarnya mau membunuh wanita itu. Cuma dia tuh nggak mau kalau misalkan nanti Agrona marah kepadanya. Kalau misalkan Nico ini asal membunuh tahanannya. Nico pun saat ini lanjut jalan. Nico tuh masih dipenuhi dengan pikiran tentang masa lalu. Nico juga mikirin tentang manipulasi Agrona atas pikirannya dan terutama kepada Cecilia. Nah, saat ini Nico tanpa sengaja melihat Sovereign Kiros. Ya, dia adalah seekor Asura Basilis yang kini dipenjara. Di sini ada beberapa obrolan. Setelah itu, Nico pun akhirnya terus berlari sampai akhirnya dia berhenti di sebuah sel raksasa yang di dalamnya ternyata terbaring tubuh naga putih raksasa. Ya, itu adalah tubuh Sylvia Indrat yang tubuhnya tuh sekarang membeku abadi oleh sihir statis. Sebagian sisiknya juga sekarang tuh udah dipreteli sama peneliti Agrona. Nico juga sekarang tuh ternyata menemukan inti naga milik Sylvia. Bentuknya mirip sebuah bola putih besar yang tampak kosong dan tanpa jiwa. Tapi ketika Nico menyentuhnya, seberkas energi ungu langsung menyambar tubuhnya. Hal itu memberinya kilasan kekuatan ether yang entah bagaimana ternyata masih tersisa di sana. Nico pun sekarang memutuskan untuk masukin inti itu ke dalam cincin dimensinya. Setelah itu dia keluar dari sel itu dengan membakar penghalangnya dan mulai mencari jalan keluar dari penjara bawah tanah. Nico sekarang merasa kalau dia tuh harus segera bertemu Cecilia. Di sisi lain, saat ini Arthur terombang-ambing dalam lautan ether ungu. Terlihat ruang tanpa ujung yang menenangkan sekaligus membuatnya gelisah. Di antara kehampaan itu, Arthur membayangkan kehidupan lamanya. Ya, kehidupan lamanya ketika menjadi Grey. Tapi nggak lama kilasan masa lalu itu langsung buyar karena dia tuh mendengar suara lembut yang muncul. Suara itu bisa dibilang terasa seperti energi. Nah, dari kejauhan terlihat juga ada bintang yang sangat terang. Dan bintang itu berubah menjadi sosok Sylvie. Ya, Arthur tahu kalau itu adalah mimpi. Bertemu Sylvie walaupun hanya dalam mimpi, hal itu menghangatkan hatinya. Setelah sekilas melihat mimpi masa lalu, saat ini Arthur kembali ke realita. Dunia mimpi pun akhirnya sirna. Arthur pun sekarang terbangun di atas ranjang yang keras. Tubuhnya dipenuhi sama luka dan perban. Tangan Arthur juga terlihat tumbuh lagi. Core ether terlihat lemah dan ada rasa hampa dalam diri Arthur. Arthur juga sekarang tuh melihat ada Gideon dan Emily di ruangan. Setelah itu, Arthur saat ini mencari-cari Regis yang merupakan partnernya. Gak lama, makhluk bola api ungu tiba-tiba muncul. Dia terlihat lelah dan kesal karena kehabisan banyak ether. Tapi ya, dia masih bisa bercanda dengan Arthur. Gak lama, tiba-tiba Gideon juga mengomel soal luka di jarinya. Di sini, Arthur pun diajak berdiskusi soal senjata baru yang mau dia buat. Ya, ide cannon yang diusulkan sama Gideon ternyata ditolak sama Arthur. Dan Arthur sekarang malah menawarkan inovasi yang lain. Karena inovasinya ditolak, hal itu membuat Gideon saat ini kecewa. Tapi walaupun gitu, Gideon tetap bakal melakukan apa yang dibilang Arthur. Sedangkan Emily yang mendengar juga saat ini dia tuh sibuk untuk mencatat di sudut ruangan. Setelah ngobrol, Emily sama Gideon pun akhirnya pergi. Gak lama saat ini datanglah Byron. Byron mengakui kesalahannya di masa lalu.
Dia juga sekarang meminta maaf karena sempat menyerang Arthur dan mengancam keluarganya. Byron juga di sini bilang kalau dia tuh udah memaafkan Arthur atas kematian dari Lucas. Arthur di sini menerima maaf itu. Arthur di sini ngasih tahu kalau pada akhirnya keduanya tuh sama-sama pernah tersesat sama emosi dan dendam, dan pada akhirnya keduanya pun berdamai. Gak lama datanglah Virion. Virion di sini mengaku alasan dia selama ini menghindari Arthur itu semua karena hatinya tuh hancur melihat Arthur pulang tanpa Thesia. Dan itu membuat Virion tuh seperti merasa gak adil karena Arthur selamat sedangkan cucunya menghilang. Ya, Virion tuh takut kalau hatinya tuh berubah menjadi kebencian terhadap Arthur. Makanya selama ini Virion tuh mencoba menghindari Arthur. Arthur juga di sini minta maaf atas semua yang terjadi. Arthur juga di sini mencoba untuk menenangkan Virion. Arthur di sini ngasih tahu kalau Thesia masih hidup, walaupun tubuhnya dikuasai sama musuh. Mendengar itu semua, hal itu membuat Virion menangis haru. Dia meluapkan kesedihan lamanya yang selama ini ia tahan. Setelah semua itu, sekarang di sini dibahas tentang artefak dari Winsome. Virion ngasih tahu kalau artefak dari Winsome masih belum bisa digunakan. Arthur di sini pun mencoba untuk menyimpan artefak itu dengan menggunakan rudimensi miliknya. Virion yang melihat itu, dia tercengang dengan artefak Arthur. Ya, Arthur ini selalu melampaui ekspektasi siapapun. Setelah momen santai dan sedikit bercanda, Arthur pun berpamitan. Dan dia sekarang tuh menemui keluarganya yang udah sangat menunggunya. Saat ini di sebuah lorong, Ellie menghampiri Arthur. Ellie di sini tuh terlihat khawatir karena Arthur terluka di tangannya. Tapi Arthur di sini menenangkannya. Gak lama juga datanglah ibu Arthur dengan terhuyung-huyung mendekati Arthur. Arthur menenangkannya. Mereka pun saat ini masuk ke ruangan dan membaringkan ibunya untuk tidur. Gimana pun juga ibunya tuh udah sangat lelah setelah memaksakan diri dalam menyembuhkan Arthur selama berjam-jam tanpa henti. Hingga tubuh dan core-nya tuh sekarang terluka. Dalam kondisi yang lemah, ada obrolan tentang penyesalan yang terjadi di masa lalu. Arthur di sini menenangkan ibunya. Sang ibu juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah membuatkan bubur untuk Arthur. Arthur saat ini ke area dapur. Arthur di sini tuh melihat mangkuk bubur buatan ibunya di meja. Makanan sederhana yang bagi Arthur terasa seperti hadiah dari rumah yang udah lama hilang. Arthur saat ini duduk di dapur itu. Arthur makan secara perlahan dan dia membiarkan air mata jatuh tanpa suara, meresapi segala kehangatan dan cinta keluarga yang begitu langka dalam hidupnya. Ya, Arthur sangat kangen dengan suasana yang seperti ini. Di tengah keheningan dan masa lalu yang berat, Arthur di sini tahu kalau waktu bersama keluarganya sangat singkat. Perang masih belum selesai. Ancaman Agrona masih menanti. Tapi ya untuk sekarang Arthur tetap menikmati momen bahagia. Besoknya di pagi hari ada adegan di mana Arthur sama Ellie berdebat kecil soal memasak. Mereka berdebat sambil bercanda. Di sisi lain, Regis hanya bersantai dan melihat Arthur yang lagi bercanda dengan Ellie. Gak lama datang ibunya. Arthur di sini tuh tampak terharu sampai dia meneteskan air mata karena momen sarapan bersama seperti itu udah sangat langka sejak bencana menimpa keluarga mereka. Kebahagiaan kecil yang sekarang ini membawa sedikit kenyamanan bagi sang ibu, Ellie, Regis, dan juga Arthur. Arthur dan keluarganya masih ngobrol. Mereka tuh di sini ngobrol dari hati ke hati, membahas tentang kehilangan ayah dan beratnya peran masing-masing saat ini. Ya, momen kebahagiaan itu membuat mereka tuh sejenak melupakan perang besar yang saat ini terjadi. Setelah makan, ibunya saat ini harus pergi ke pusat medis untuk bantu-bantu. Ellie juga saat ini pergi karena dia tuh mau membantu relokasi para pengungsi elf yang saat ini tuh masih trauma akibat serangan. Ya, mereka pun berpisah. Arthur sekarang ditinggal sendirian. Merasakan kehangatan yang sangat luar biasa, Arthur masih ingin merasakan kehangatan bersama keluarganya.
Tapi nggak lama dia sadar kalau dia tuh punya tanggung jawab lebih besar karena perang saat ini masih belum selesai. Dan Arthur ini masih memikul harapan besar sebagai tumpuan terakhir bagi keluarga dan negaranya. Saat ini ada adegan di mana Arthur masih terus melakukan penelitian tentang artefak empowering yang saat ini masih penuh misteri. Arthur di sini mencoba untuk memahami kaitan antara ether dan mana. Arthur juga mikirin tujuan dari Khazes Indrad, sang penguasa yang memanipulasi kekuatan dunia melalui artefak yang dibuat sama Indrad. Di sini Regis mencoba untuk mengajak bercanda, tapi Arthur tetap fokus kepada rencananya. Arthur pun akhirnya bergerak menuju laboratorium Gideon. Arthur di sini meminta alat pengukur mana dan menyuruh Emily untuk memanggil para lance yaitu Mika, Farai, dan Byron. Arthur juga sekarang tuh merenungkan tentang perang. Dimanapun juga mereka tuh harus keluar dari persembunyian yang ada di sini, yaitu di Vildorial. Dan Arthur merasa kalau mereka tuh harus langsung melawan pasukan Alakria. Tapi itu tentunya mustahil kalau misalkan para lancar yang tersisa masih belum mampu menahan serangan musuh tanpa bantuan dari Arthur. Arthur juga di sini tahu kalau para lancar itu kekuatannya memang sengaja dibatasi sama para Asura yang sejak awal memang ketakutan kalau misalkan manusia tuh berkembang terlalu kuat. Singkatnya, saat ini Arthur dan para lance berkumpul di area danau. Ya, untuk awal di sini mereka tuh ngobrolin tentang betapa merepotkannya ketika diserang sama para Wraith dan juga 2 anggota Sabit. Ya, kejadian itu adalah kejadian yang hampir aja memusnahkan para di Chatten. Arthur di sini mempertegas kalau para lance itu masih belum cukup kuat untuk menghadapi para Alakria, terutama para petinggi Alakria. Bahkan penyerangan kemarin aja di Chatten tuh bakal kalah telak kalau misalkan tanpa bantuan Arthur. Mendengar itu, para lance di sini tuh hanya terdiam kesal. Ya, itu adalah fakta yang sangat menyakitkan. Arthur pun di sini mulai menjelaskan alasan kenapa para lance saat ini dikumpulkan. Arthur di sini ngasih tahu kalau kekuatan para lance ini nggak bakal pernah cukup kalau mereka tuh tetap terikat sama batasan dari artefak yang dikasih Asura. Ya, untuk melindungi Vildorial serta untuk merebut kembali di Chatten, mereka tuh harus melampaui batasan itu. Jadi nggak boleh tergantung kepada artefak Asura. Arthur di sini tuh ngasih tahu fakta yang sangat kejam. Arthur ngasih tahu kalau para Asura tuh emang sengaja membatasi perkembangan manusia dengan menggunakan sistem artefak. Ya, demi mempertahankan kontrol mutlak atas dunia ini, para Asura tuh memandang kemajuan manusia sebagai sebuah ancaman. Arthur di sini tegasin kalau para Asura tuh dari dulu udah tahu bahwa para ras rendahan tuh bisa melampaui mereka semua. Makanya para Asura tuh mencoba untuk membatasi para ras yang lebih rendah. Arthur pun di sini menjelaskan tentang bangsa jin, ether, dan lain-lain. Ya, bangsa jin dimusnahkan Asura karena Asura takut kalau makhluk rendahan bisa melampaui mereka. Ya, pada intinya Asura tuh emang sengaja ngasih artefak kuat ke di Chatten dengan tujuan untuk membatasi kekuatan mereka supaya mereka tuh nggak mencari kekuatan yang lebih kuat. Ya, jadi walaupun Agrona sama Indrad punya tujuan yang berbeda, tapi apa yang dilakuin sama Agrona maupun Indrad semuanya sama, yaitu membatasi makhluk rendahan supaya nggak lebih kuat dari mereka. Jadi bisa dibilang semua yang terjadi itu atas kontrol para Asura, walaupun beberapa dari mereka saling bermusuhan. Setelah dijelasin sama Arthur, sekarang para lance dan Arthur pun membahas tentang cara untuk memaksimalkan semua potensi mereka. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel Irfan Akbar 67. Ya, jadi terima kasih untuk Suhendra Anwar, Dino Bagus, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Hendra Prasetyo, Diki Muhammad Siddiq, Fajri Azka, Sahrin Senju, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.